capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score! Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead. Marcel Sabitzer dipanggil ke skuad Austria untuk pertandingan internasional mendatang. Austria memanggil Marcel Sabitzer meskipun absen dalam pertandingan terakhir Manchester United karena cedera yang belum ditentukan sampai kapan. Gelandang Austria telah membuat 4 starter sejak bergabung dengan Manchester United dengan status pemain pinjaman pada Januari. Dengan kesepakatan sementara dari Bayern Munchen, Sabitzer telah memuaskan para penggemar dan dia masih menemukan pijakannya di Old Trafford. Sabitzer ditandatangani setelah Christian Eriksen mengalami cedera dan United berharap untuk melihat Christian Eriksen kembali ke lapangan sebelum akhir musim. Erik ten Hag berharap Sabitzer tersedia untuk pertandingan domestik mendatang ketika melawan Fulham, Newcastle, Brentford dan juga Everton karena Casemiro diskors untuk semua pertandingan itu setelah kartu merahnya melawan Southampton pada hari Minggu. Pemain berusia 28 tahun itu telah dipanggil ke skuad Austria untuk pertandingan internasional mereka yang akan datang melawan Azerbaijan dan juga Estonia. Sheikh Jassim akan mengirimkan perwakilan Bank of America untuk mengadakan pertemuan dengan Manchester United. Proses penjualan Manchester United akan berlanjut ke tahap berikutnya minggu ini. Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani akan mengirim perwakilan dari 92 Foundation dan juga Bank of America yang menyarankan tawarannya untuk mengadakan pertemuan tatap muka dengan Manchester United minggu ini, menurut Ben Jacobs. Seperti yang dikonfirmasi oleh banyak laporan, investor yang berbasis di Qatar ini adalah penawar tertinggi dan telah mengajukan penawaran di wilayah sebesar 4,5 miliar pounds, sekitar 1,5 miliar pounds lebih rendah dari valuasi Glazer sebesar 6 miliar pounds. ESPN menegaskan bahwa Sheikh Jassim tidak mau membayar lebih untuk klub karena investasi besar yang dibutuhkan untuk merenovasi Old Trafford dan juga Carrington, serta membangun skuad yang cukup kuat untuk bersaing di level tertinggi di Liga Inggris dan juga Liga Champions musim demi musim. Minggu ini semua pihak yang berkepentingan akan diminta oleh Rainy Group untuk mengajukan penawaran yang ditingkatkan setelah menghadiri pertemuan yang dijadwalkan nanti. Real Betis tanpa Luis Felipe untuk pertandingan leg kedua melawan Manchester United. Real Betis diperkirakan tidak akan diperkuat oleh bek Luis Felipe untuk pertandingan leg kedua babak 16 besar Liga Eropa melawan Manchester United pada Kamis malam, setelah mereka kehilangan Nabil Fekir juga. Sisi Erik ten Hag melakukan perjalanan ke Stadion Benepito Villamarin pada hari Kamis tetapi sudah memegang keunggulan 4-1 menjelang pertandingan setelah leg pertama di Old Trafford dengan kemenangan. Marcus Rashford, Anthony, Bruno Fernandes dan Wout Weghorst semuanya mencetak gol melawan tim La Liga itu, dan kemenangan itu telah memberikan kesempatan kepada Erik ten Hag untuk melakukan rotasi di tengah pekan nanti. Erik ten Hag akan merotasi begitu dia merasa nyaman untuk maju ke babak berikutnya di kompetisi tersebut, dan dapat diketahui meski dia tidak akan meremehkan tim manapun dalam kompetisi tersebut. The Red Devils akan percaya diri bahwa mereka sudah memiliki satu kaki di perempat final Liga Eropa. Jadi sebagai bonus tambahan, Real Betis bisa tanpa salah satu bek mereka tersebut. Felipe yang memulai pertandingan di Old Trafford kemungkinan akan absen karena cedera hamstring. Selain itu, bek tengah tersebut telah melewatkan hasil imbang 1-1 Real Betis saat bertandang ke Villarreal pada akhir pekan lalu. Kurang berani, Jadon Sancho dan Anthony diminta lebih agresif. Performa impresif Manchester United akhir-akhir ini pun mulai menguntungkan sejumlah pemain. Nama-nama seperti Marcus Rashford dan Bruno Fernandes mendekati level permainan terbaiknya. Performa bagus United memang mulai terlihat sejak awal tahun 2023 ini. Memang setan merah tersandung di beberapa laga terakhir dengan kekalahan dari Liverpool, tetapi hasil itu tidak lantas menghentikan perkembangan tim. Di tengah perkembangan pesat Marcus Rashford, ada pula kasus Jadon Sancho dan Anthony. Dua winger United itu belum benar-benar menunjukkan level permainan terbaik mereka. Sancho dan Anthony mulai menunjukkan potensi di lapangan, tetapi keduanya dianggap masih belum maksimal. Kasus Sancho dan Anthony pun diperhatikan oleh mantan pemain United Rio Ferdinand. Dia yakin bahwa dua pemain itu seharusnya bisa lebih membantu Manchester United dalam pertandingan. Ferdinand menilai bahwa Sancho dan Anthony harus lebih berani bermain di lapangan, khususnya dalam membangun serangan.
Ada satu bagian dalam permainan Anthony dan Jadon Sancho yang saya rasa perlu dikembangkan. Itu adalah soal berani mengambil resiko. Anda tidak bisa mendapatkan apapun dalam sepak bola jika tidak berani mengambil resiko. Anda tidak akan sukses tanpa mengambil resiko, ungkap Ferdinand. Ferdinand pun mengambil contoh kasus Bruno Fernandes. Gelandang Portugal itu selalu mengambil resiko dalam pertandingan, terlebih jika didukung dengan striker kelas top. Anda tidak akan meraih trofi tanpa mengambil resiko. Omong-omong, hal inilah yang membuat saya suka dengan Bruno Fernandes. Dia hanya membutuhkan senjata di depannya. Jika dia punya penyerang di depannya yang berani berlari dan juga mengambil resiko, dia bakal jadi masalah untuk tim lawan, ungkap Rio Ferdinand. Erik ten Hag, manajer top 6 laga yang dimenangkan Manchester United berkat pergantian pemain secara cerdas. Pelatih asal Belanda ini dipuji karena keputusan taktiknya sejak tiba di Old Trafford. Dengan beberapa keputusannya terbukti krusial. Erik ten Hag tidak pernah takut untuk melakukan perubahan besar di awal pertandingan, dan pergantian pemainnya di paruh waktu terbukti krusial selama bulan-bulan awal masa jabatannya di Manchester United. Pelatih asal Belanda itu tidak pernah takut untuk melakukan perubahan, bahkan jika itu berarti mengkoreksi keputusan sebelumnya yang dia buat dalam starting line up. Dan pemikirannya yang cepat telah membuahkan hasil di banyak kesempatan musim ini. Mengeluarkan pemain di babak pertama mungkin dianggap sebagai tanda tidak hormat, tetapi manajer United menempatkan hasil di dalam tim di atas segalanya, termasuk otoritasnya sendiri. Erik ten Hag telah melakukan pergantian paruh waktu dalam 14 dari 43 pertandingan United musim ini. Mereka meraih 11 kemenangan dalam periode itu dan hanya kalah 3 kali. Omonia versus Manchester United 2-3. Rashford menyamakan kedudukan 7 menit setelah masuk dengan tembakan dari luar kotak dan kemudian membuat assist untuk gol Anthony Martial dengan gerakan cerdik dari back heel-nya, kemudian mencetak gol lagi. Wolverhampton versus Manchester United 0-1. Rashford memenangkan pertandingan dengan gol solo yang luar biasa. Dan setelah akhir laga, dia memeluk Erik ten Hag, menunjukkan pemain dan manajer sudah melupakan insiden di antara keduanya sebelum laga. Manchester United versus Manchester City 2-1. Rashford memainkan peran besar dalam gol penyeimbang yang sangat kontroversial dari Bruno Fernandes. Dia kemudian menyambar umpan silang dari Alejandro Garnacho untuk menyelesaikan kemenangan comeback mereka setelah Garnacho masuk di babak kedua. Manchester United melawan Barcelona 2-1. Meskipun dia tidak berperan dalam gol penyeimbang yang dicetak oleh Fred, kehadiran Anthony mengubah permainan dan Anthony membuktikan kualitasnya dengan membukukan gol kemenangan United juga. Manchester United melawan West Ham 3-1. West Ham sebenarnya bermain baik di babak kedua, tetapi dengan Casemiro di lapangan dan lebih banyak tambahan kekuatan dalam diri Rashford dan Lisandro Martinez, United membalikan keadaan dengan pemain Brazil itu menjadi jantung dari comeback tersebut. Manchester United melawan Real Betis 4-1. Diego Dalot terus dikalahkan oleh pencetak gol penyeimbang kontroversial Ayoze Perez dan hampir memaksakan gol lain setelah menerkam umpan David De Gea yang buruk. United nyaris tidak berkutik selama babak pertama, namun untungnya bisa menyamakan skor sebelum jeda. Erik ten Hag bereaksi dengan mengeluarkan Diego Dalot dan memasukkan Aaron Wan-Bissaka yang lebih bagus dalam bertahan, dan dia melakukan tugasnya dengan baik dalam menahan Juan Mi. United pun akhirnya mampu menangkan pertandingan dengan skor yang meyakinkan. Capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score. Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead.